Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub warjaridil junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur adalah merupakan keniscayaan bagi kita semua atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga sisi yang penuh barokah ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dan kesehatan guna memenuhi panggilan Allah berupa ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini kita dapat realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan ini adalah merupakan kekuatan kita, kekuatan yang dapat menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari, guna untuk sebagai rambu-rambu dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin ila yaumiddin, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimallah, disadari atau tidak kita ini adalah makhluk sosial, mana kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Ya, dalam faktanya kita saling banyak membutuhkan bantuan orang lain. Sedikit atau banyak, disadari maupun tidak disadari. Contoh kecil ketika kita memakan sepiring nasi berserta sayur dan lauknya. Apa yang ada di benak kita? Apakah piring itu tiba-tiba ada atau jadi? Sayurnya datang sendiri, lauknya juga datang sendiri, tidak mungkin. Kita memikirkan bahwa piring itu ada yang membuat piring, ada petani, ada peternak, ada yang juga tukang masak dan lain sebagainya. Ini artinya hidup manusia itu pasti membutuhkan orang lain dalam sebuah aktivitas apapun. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakallah, kenyataan ini hendaklah disadari oleh kita bersama. Nah, dalam konteks ini tetangga ini menjadi orang yang juga patut diperhitungkan dan sangat-sangat membantu sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebab kadang-kadang bahkan sering terjadi tetangga itu orang yang paling cepat merespon jika ada sesuatu yang terjadi pada kita. Mungkin kita punya saudara, tapi saudara kadang-kadang jauh, berpencar, bekerja di lain tempat. Maka tetangga inilah yang merespon ataupun membantu, mengelurkan tangannya kepada kita sewaktu ada sesuatu kejadian. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, kita harus merawat tetangga ini, jangan sampai ada terjadi perselisihan, permusuhan ataupun pertengkaran. Hadirin rahimakumullah, ini berpulang kepada kita kemampuan kita berkomunikasi, berinteraksi antara satu
satu dengan yang lain. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimallahu, posisi tetangga ini sangat-sangat penting dalam agama Islam. Untuk itu hendaklah kita ada setidaknya 7 prinsip kita bertetangga. Pertama, bertetangga itu adalah memuliakan tetangga, itu merupakan bukti refleksi keimanan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam hadis lain, falyukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan tamunya. Artinya memuliakan tetangga, memuliakan tamu itu bagian dari ekspresi keimanan. Nah, yang berikutnya ma'asyiral muslimin rahimallahu, tetangga itu adalah merupakan bagian dari keluarga kita. Ya. Dianggap keluarga kita. Bahkan suatu saat Rasulullah SAW pernah menganggap tetangga itu adalah orang yang dapat warisan. Ya, saking dekatnya, saking akrabnya, bahkan melebihi saudara kadang-kadang. Ya, sehingga Rasulullah menganggap satu saat bahkan tetangga itu bisa mendapatkan warisan. Prinsip yang ketiga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemampuan untuk berbuat baik kepada tetangga adalah menunjukkan tingkat keimanan kita. Ya. Dengan kata lain, kalau kita tidak mampu berbuat baik tetangga, maka perlu dipertanyakan keimanan kita. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sampai bersumpah 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la, demi Allah tidak dianggap beriman seseorang, qala manil ladzi ya'manu al-jarahu bawaikatu, yaitu di mana orang tetangganya itu tidak aman dari kejahatannya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa tingkat level derajat keimanan kita ditunjukkan sejauh mana kita berbuat kepada tetangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam filsafat tetangga itu ada ungkapan begini, kalau kita tidak mampu berbuat baik, ya minimal tidak berbuat jelek, minimal sekali itu. Tapi itu adalah sangat minimal. Tentu kita di samping tidak berbuat jelek, hendaklah kita banyak berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimallahu, prinsip yang keempat adalah kita tidak boleh menyakiti tetangga. Sebab menyakiti tetangga adalah balasannya adalah neraka. Begitu sebaliknya, kalau kita menyenangkan, idkhalus surur, menyenangkan tetangga kita, maka itu adalah balasannya surga. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kadang-kadang seseorang itu rajin beribadah, rajin puasa, ya, bahkan pergi haji berkali-kali, umroh dan sebagainya, tapi sama tetangganya tidak wawuh, sama tetangganya tidak bertegur sapa, bahkan tidak pernah membantu sedikit pun. Apalagi ini menjelang hari kemerdekaan, biasanya ada kerja bakti. Ya setidaknya kalau tidak mampu untuk membantu secara fisik, minimal membantu secara yang lain, misalkan mengeluarkan makanan, minuman, atau apapun yang bersifat bermanfaat kepada orang lain. Jangan sampai tidak sama sekali. Nah, ini termasuk orang yang tidak tidak merasa bertetangga. Padahal momentum ini aja cuma 1 tahun sekali. Ma'asyiral muslimin rahim, yang berikutnya ma'asyiral muslimin, kita itu tidak boleh meremehkan kebaikan tetangga, sedikit atau banyak. Ya, pemberian apapun yang dimiliki tetangga, hendaklah kita ucapkan terima kasih, kita hargai. Sebab tetangga itu macam-macam, taraf ekonominya maupun pendidikannya. Ya, apalagi di Surabaya, di daerah Siwalan Kerto itu banyak orang yang kaum urban atau kaum migran dari desa ke kota. Ini tentu membawa budaya yang berbeda antar satu dengan yang lain. Yang berikutnya ma'asyiral muslimin, kita banyak berbuat dengan cara memberi makanan, ya, antara satu dengan yang lain. Ini penting sekali ditradisikan. Mungkin masih ada.
di beberapa daerah dan mungkin di desa ini. Dan itu sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa ketika hendaklah seseorang ketika memasak hendaklah memperbanyak kuahnya. Artinya memperbanyak kuahnya itu semangatnya adalah berbagi kepada tetangga. Ya. Tentu bukan simbol kuahnya yang diperbanyak, tapi ya sepantasnya sesuai kebiasaan dan tradisi masing-masing. Apalagi tradisi di Jawa umumnya itu ada tradisi megengan, ada tradisi tahlilan, tibaan dan sebagainya. Itu merupakan sebuah forum yang sangat baik, termasuk di sana adalah berbagi kepada sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah kita tidak boleh menganggap tetangga itu adalah orang yang egois dan sebagainya. Kita ini harus banyak-banyak menyapa, apalagi sekarang di era zaman modern ini, era individualis, era medsos ini, seseorang kadang-kadang yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimallahu, seringkali kita melihat antar teman sendiri tidak menyapa antara satu yang lain, semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ini fenomena akhir zaman memang. Padahal yang di depannya itu adalah tetangganya, saudaranya, temannya, tetapi seolah-olah jauh. Justru yang jauh menjadi tetangganya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk itu marilah kita menjadi tetangga yang baik. Kita hendaklah terus berbuat baik tetangga kita, menyapa tetangga kita, berbuat baik semampu kita, dan sadarilah bahwa salah satu tanda keimanan seseorang itu adalah berbuat baik kepada tetangganya, terutama tetangga kanan kiri. 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu merupakan tetangga dekat. Lebih dari itu termasuk tetangga jauh. Ma'asyiral muslimin rahimallahu, marilah semoga kita hidup ini rukun, damai dan sejahtera. Khususnya menjelang hari kemerdekaan ini, kita harus bergotong royong, kita harus menguatkan saling persatuan dan meskipun itu berbeda agama sekalipun, maka hendaklah tidak menghalangi kita untuk tidak berbuat baik. Karena ini perintah agama. Ya. Tidak ada larangan seseorang itu untuk berbuat baik meskipun kepada selain agama kita. Ya. Apalagi kalau sekedar beda organisasi, beda partai, tidak ada halangan. Selama itu berbuat baik. Berbuat baik itu salah tidak apa-apa, tidak masalah. Ketika seseorang kok berbuat baik kok salah, itu tidak masalah. Ya. Sebab insya Allah ada hikmahnya. Yang enggak boleh salah itu kalau berbuat jelek, itu perlu salah, tidak boleh karena sudah salah. Tapi kalau orang berbuat baik, salah sasaran sekalipun tidak masalah. Sama halnya ada orang-orang bersedekah, itu salah tidak apa-apa. Insya Allah itu jadi bonus bagi dia. Semoga orang itu sadar. Ya, seandainya seseorang itu bersedekah pada orang kaya, barangkali dengan sedekah kita orang kaya itu jadi loman. Kalau kita bersedekah pada orang yang jahat, barangkali dengan sedekah kita dia akan jadi bertaubat. Kalau kita bersedekah pada orang yang kikir, jangan-jangan nanti dia akan menjadi dermawan berkat sedekah kita. Jadi sedekah salah, berbuat salah itu tidak masalah. Dan sebaliknya kita tidak boleh menghitung-hitung kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang istiqomah, yang ikhlas dan diberi kekuatan Allah menjadi seorang yang mukmin yang sejati, yang mampu memuliakan tetangga kita. Semoga tetangga kita menjadi tetangga yang betulan, tetangga di dunia dan tetangga nanti di surga nanti. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.